Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ahmad Fawas dari Prodi PTN nomor NIM 230306017. Dan pada video ini sebagai tugas saya untuk kuis dari pelajaran MKWK Pendidikan Agama Islam kelas 25 dengan topik bahasan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni menurut pandangan Islam. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Islam tentang orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Jadi dalam Islam itu orang-orang yang berilmu itu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Mereka yang berilmu, yang mengetahui serta yang rajin belajar, derajatnya itu atau tingkat tempatnya itu lebih tinggi dari orang-orang yang awam pada umumnya. Seseorang yang mengerjakan sesuatu tetapi dia mengerti dan paham betul apa yang ia kerjakan jauh lebih baik daripada seseorang yang hanya mengerjakan itu karena disuruh atau mungkin mengikut-ngikut saja. Orang-orang yang mengerti arti atau makna atau tujuan dari semua yang ia lakukan, semua yang sebagai tugasnya sebagai manusia di muka bumi ini jauh lebih mulia dibanding orang-orang yang hanya hidup karena sekedar hidup. Seperti potongan surat Az-Zumar ayat 9 yang mengatakan, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan iptek dengan keimanan dan ketakwaan? Nah, jadi iptek ini lebih seperti faktor atau sesuatu yang dapat mendukung atau menjadi penghambat atau penghalang dari keimanan dan ketakwaan, bisa menjadi yang meningkatkan dan juga yang menghancurkan. Karena iptek ini ilmu pengetahuan teknologi adalah penerapan dari suatu ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Apakah itu untuk mempermudah kehidupan manusia, memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat kepada penggunanya, atau digunakan untuk merugikan orang lain. Nah, jadi teknologi ini pentingnya bagi iman dan takwa itu, jika teknologi ini disalahgunakan, itu bisa merusak iman dan ketakwaan seseorang. Seperti misalnya dalam sosial media, karena teknologi yang begitu pesat, semua informasi itu dapat diakses siapa saja. Tetapi bila seorang salah menggunakannya, seperti menggunakan untuk melihat konten-konten yang tidak senonoh, konten-konten yang seharusnya tidak ditonton, itu akan menggoyahkan dan juga merusak imannya. Tetapi bila seseorang memakainya untuk hal yang baik, misalnya memberi motivasi, memberi kata-kata, berbagi ilmu, atau mungkin berbagi pelajaran-pelajaran dari sosial media tersebut, itu bisa menjadi nilai plus dan juga meningkatkan iman dan ketakwaannya. Jadi pentingnya iptek dalam keimanan dan ketakwaan itu sangat-sangat urgent karena dapat mempengaruhi moral atau baik buruknya amal seseorang. Jadi sebagai anggota masyarakat yang baik, pentingnya kita menggunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya dan tidak menyalahgunakannya. Yang ketiga, apa pentingnya seni bagi agama dan juga teknologi. Nah, jadi seni ini kan seperti yang diketahui secara umum itu, bagaimana seorang tuh mengekspresikan pemikirannya, perasaannya dan juga pengalamannya lewat suatu karya atau lewat suatu coretan. Misalnya seperti karya seni lukis, karya melewati sebuah lagu, melewati seni tiga dimensi seperti seni ukir dan juga rajutan. Itu dimana seorang itu mengekspresikan atau menunjukkan kepada orang lain atau sebagai merealisasikan perasaan, pemikiran, sebuah cerita atau mungkin pengalaman dan juga memorinya dalam bentuk visual. Dan jadi peran seni itu karena seni itu beragam,
Itu perannya itu untuk mengajarkan kebenaran dan kebaikan kepada orang melewati pembelajaran positif, pembelajaran yang mengasyikkan atau pembelajaran yang menggugah ketertarikan seseorang yang di luar dari yang tidak berlawanan dengan syariat-syariat Islam. Contohnya itu dalam seni itu misalnya seni berpidato lah, seni ceramah. Jadi dalam berceramah itu pasti ada seni. Tiap-tiap orang itu pasti memiliki tiap ulama itu pasti memiliki cara yang berbeda untuk menarik perhatian penontonnya, untuk tertarik dengan apa yang ingin disampaikannya, dan juga mereka itu memiliki kemampuan atau cara sendiri bagaimana untuk menyampaikan ilmu itu kepada khalayaknya dan membuat penontonnya itu ingat betul-betul apa yang disampaikannya. Dan juga dalam seni itu juga dalam berdakwah itu juga sangat penting, karena dengan seni itu juga akan mempermudah cara seorang berdakwah sesuai dengan tempat, waktu, dan juga kepada siapa ia ingin menyampaikan dakwah tersebut. Jadi seni itu bisa mendukung eh, penyampaian ilmu dan juga dapat mendukung kegiatan keagamaan dengan syarat eh, tidak melanggar atau berlawanan dengan syariat-syariat Islam apa yang ada dalam seni tersebut. Yang terakhir, bagaimana IPTEK itu penting dalam kegiatan kekhalifahan. Nah, jadi saya akan mempermudah. Kekhalifahan itu seperti kepemimpinan atau pemerintahan. Jadi IPTEK ini sangatlah penting, maksudnya sangatlah berdampak dengan pembentukan pemerintahan, karena bisa untuk dipakai untuk pencatatan, dipakai untuk mempermudah pengalokasian dana, ataupun juga mempermudah bagaimana memonitori situasi dari rakyat. Seperti contohnya itu pada zaman dahulu itu kalau untuk memimpin itu kan pasti ada pencatatan kan. Pasti kan ada beberapa orang yang mencatat bagaimana keadaan dari suatu tempat. Misalnya di daerah ini uang yang keluar berapa, apa-apa saja komoditi yang ada, apakah ada pernah masalah atau konflik yang terjadi di sini. Atau kalau dalam memonitor itu kan biasanya mereka lewat surat menyurati beberapa tuan tanah yang berkuasa di daerah ini, lalu disampaikan kepada pemerintah pusat, kepada pemimpin negara atau raja atau khalifah. eh Selain memotori juga mempermudah pengalokasian, misalnya kalau ingin mentransportkan uang, mentransportkan makanan dan juga bahan bangunan itu kan pas dulu kan kalau zaman Nabi itu kan menggunakan karavan atau rombongan atau kabilah. Kalau zaman sekarang itu kan sudah modern, sudah lebih mudah. Misalnya kalau dalam untuk mentransport itu bisa memakai truk, memakai kapal, memakai pesawat yang mempermudah pengiriman kebutuhan kepada tiap daerah. Lalu untuk pencatatan bisa dicatat lewat komputer dan juga diakses lewat internet. Bagaimana kegiatan daerah di sini, bisa antar komunikasi jarak jauh dari tiap pemerintah yang berkuasa di satu daerah, baik secara horizontal atau secara vertikal komunikasinya. Ataupun juga dalam hal memonitori, mereka seperti komunikasi tadi bisa melewati laporan yang bisa diakses di waktu yang kapan saja dan juga tempat yang berjauhan, dan juga bisa dimonitorin lewat misalnya CCTV. Kita bisa tahu kegiatan di suatu area apa yang sedang terjadi. Nah, jadi dalam kegiatan kekhalifahan atau pemerintahan itu, IPTEK itu sangat mendukung mudahnya dan juga skala dampak yang bisa diteliti ataupun disiasati eh, bagi seorang khalifah ataupun pemimpin ataupun raja untuk menindaklanjuti apa yang harus dilakukannya terhadap rakyat dan negaranya. Oke, sekian itu saja dari jawaban kuis saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena saya juga sadar bahwa masih banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian. Semoga yang saya dapatkan ini dapat memberikan manfaat bagi yang menonton dan juga dapat memenuhi sebagai tugas kuis saya.
overall jadi ilmu pengetahuan teknologi dan seni itu sangatlah berdampak dan sangat memiliki potensi untuk bermanfaat bagi kehidupan manusia asal digunakan dengan bijak dan digunakan untuk hal-hal yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.